Di luar celah, di tepian Gunung Black Yin yang misterius. Banyak praktisi dari sekte boneka menyebar membentuk formasi besar dan mengelilingi puncak gunung. Para praktisi sekte boneka diam-diam menyembunyikan diri di dedaunan lebat, memastikan tidak membuat suara terkecil sekalipun. Sepertinya tujuan mereka adalah ingin menangkap Xiao Yan atau bintang iblis harimau milik Lindong. Teng Sa dan para tetua kanan dan kiri berdiri di atas puncak gunung Black Yin misterius. Pemimpin sekte, kami menghabiskan 1 bulan untuk menyusuri, dan kami akhirnya bisa menentukan beberapa kebiasaan binatang buas itu. Puncak gunung ini adalah tempat biasanya dia muncul. Selama kita menunggu di sini, binatang buas itu pasti akan masuk ke dalam perangkap kita. Sesepuh kiri tersenyum ke arah Teng Sa saat dia berbicara. Jika binatang buas itu sekali lagi lolos, kalian berdua akan sangat membuatku kecewa. Terlihat menyeramkan dan kejam samar-samar melintas di mata Teng Sa. Dia menatap langit dan dengan berbisik berkata, binatang itu terus melawan sekte bonekaku, menyebabkan sekte boneka tidak memiliki kedamaian. Sepertinya dia berencana membalas dendam untuk Lindong. Biarpun begitu, setelah kita menangkapnya kali ini, aku akan mengekstraksi roh iblisnya dan mengubahnya menjadi boneka binatang buasku. Jangan harap setelah menyinggungku, dia akan begitu saja bebas dari sekte bonekaku. Teng Sa jelas membenci Lindong. Meskipun mereka telah mencari lebih dari setengah tahun, masih belum ada kabar tentang Lindong. Tapi kebencian di hati Teng Sa tidak berkurang sedikit pun, karena dia tidak bisa menemukan Lindong. Dia akan menangkap harimau Xiao Yan dan tanpa ampun menyiksanya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Saat para praktisi sekte boneka menyembunyikan diri mereka, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan angin sedingin es berhembus dari langit dengan suara gemuruh. Tidak lama setelah langit gelap, raungan harimau yang rendah tiba-tiba bergema di gunung. Raungan itu dipenuhi dengan tekanan yang unik, dan di bawah tekanan ini, banyak binatang iblis di pegunungan Black Yin yang misterius melepaskan deru ketakutan yang rendah sebagai tanggapan. Raungan harimau berangsur-angsur bergema, ketika kilatan merah menyapu dari tepi langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Armor skala darah berwarna menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat seperti binatang haus darah. Selain itu, ular sanca darah yang agak besar menempati ekor Xiao Yan, mendesis ketika aura yang sangat dingin meluap darinya. Jika Lindong ada di sini, dia akan sangat heran dengan aura sedingin es ini, karena itu benar-benar sama dengan bumi Kiki terminus paling menakutkan dalam celah misterius Black Yin. Xiao Yan mengepakkan sayap darahnya saat matanya menyapu gunung di bawah. Meskipun suasana di sana hening, tetapi ia samar-samar merasakan sedikit bahaya. Setelah sekian lama hidup dengan Lindong, sifat kehati-hatian di dalam dirinya semakin kuat. Saat kekuatannya meningkat, kecerdasan Xiao Yan juga menjadi semakin tinggi. Ia tahu apa yang membuat Lindong terpaksa masuk ke celah kematian itu adalah sekte boneka. Dengan demikian, setelah melarikan diri dari celah misterius Black Yin, dia segera berubah menjadi avatar pembalasan. Selama setengah tahun terakhir, banyak praktisi-praktisi sekte boneka yang telah kehilangan hidup mereka di bawah giginya yang tajam. Api kecil ragu-ragu di langit untuk sementara waktu sebelum perlahan-lahan turun. Namun, sebelum kakinya menyentuh tanah, perasaan bahaya segera meningkat. Dia langsung mengguncang sayapnya, dan langsung melarikan diri dari tempat ini. Aktifkan formasi. Namun, saat Xiao Yan hendak melarikan diri, sebuah teriakan dingin tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Pilar-pilar Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melonjak ke langit, berubah menjadi layar cahaya melingkar yang benar-benar menutupi langit di atas puncak gunung. Tubuh Xiao Yan menghantam ke layar cahaya, menyentaknya saat gelombang kejut meletus, tetapi masih dipantulkan kembali. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara substansial selama setengah tahun terakhir ini, kultus boneka kali ini tampaknya bertekad untuk menang karena jumlah praktisi yang dikirim agak besar. Binatang iblis, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri sekarang. Di saat Xiao Yan terperangkap, Teng Sa dan para tetua telah datang. Setelah melihat Teng Sa, niat membunuh yang mengamuk langsung melintas di mata Xiao Yan. Jelas, dia sangat mengingat pembunuh ini yang telah memaksa Lindong masuk ke celah misterius Black Yin. Segera, sayap darahnya mengepak ketika energi berwarna darah meledak, berubah menjadi bilah darah yang tangguh yang memenuhi langit dan mendesing ke arah Teng Sa. Ketika dia melihat serangan Xiao Yan, Teng Sa melepaskan tawa yang menyeramkan. Dengan santai melambaikan tangannya, Yuan Power yang kuat terkondensasi ke dinding di depannya, benar-benar menghalangi pedang darah.
Tangan Teng Sa mengulurkan tangan ketika gunung Yuan Power yang sangat besar langsung terbentuk di atas api kecil sebelum membanting dengan kejam. Namun, di saat Xiao Yan ingin melancarkan serangan balasan, para tetua secara bersamaan menyerang. Yuan Power diterbangkan sebelum berubah menjadi rantai Yuan Power, terbang melintasi langit dan secara langsung mengikat keempat anggota badan dan sayap Xiao Yan. Dengan tubuh terikat, Xiao Yan dengan panik berjuang. Gelombang demi gelombang energi berwarna darah liar tanpa henti menyembur keluar, menyebabkan retakan muncul di rantai Yuan Power. Kamu masih berani melawan? Setelah melihat ini, ekspresi Teng Sa mengeras saat pukulan diterbangkan. Pukulan Yuan Power yang ganas menabrak tubuh Xiao Yan, menyebabkan beberapa sisik berwarna darah pecah dan terbelah saat mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Pada akhirnya, matanya perlahan terkulai saat memasuki kondisi tidak sadar. Cepat! Bawa bintang buas itu! Aku akan menyiksa binatang buas ini di depan semua orang dan membuatnya menjadi boneka binatang buas. Aku ingin semua orang tahu, walaupun dia hanya seekor binatang buas tetapi dia akan tetap membayar hutangnya 100 kali lipat karena telah berani menyinggung kultus bonekaku. Menatap kondisi Xiao Yan yang tidak sadarkan diri, senyum jahat langsung muncul di wajah Teng Sa. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik saat tawa kejam menggema di langit. Lindong, jika kamu sekarang masih hidup, ketika kita bertemu berikutnya, aku akan menggunakan dia untuk membunuhmu. Aku sungguh tidak sabar melihat sepasang sahabat yang saling membunuh di suatu hari nanti. Di kedalaman celah misterius Black Yin, sebuah lubang hitam perlahan berputar di atas sumber ki dingin. Di lubang hitam, Lindong duduk diam seperti petapa. Lindong yang menutup matanya, tiba-tiba dia membuka matanya, begitu matanya terbuka, aura yang sangat luar biasa terbentang dari tubuhnya seperti badai. Saat aura ini meletus, angin ki dingin di sekitarnya benar-benar langsung tersebar. Lindong, kamu sudah berhasil? Dikala sedang berhadapan dengan mata iblis delapan bumi, Xiao Diao juga terganggu oleh aura ini saat kegembiraan menyembur di matanya dan dia bertanya. Lubang hitam di belakang Lindong perlahan menghilang sementara tubuhnya dengan lembut melayang ke tanah. Sebuah cahaya yang sangat intens berkedip di matanya, dan undulasi Yuan Power yang dipancarkan oleh tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kamu sudah masuk ke tahap manifestasi, Xiao Diao terbang ke depan Lindong dan dengan segera bertanya. Lindong menutup matanya dan merasakan kondisi tubuhnya sekarang. Segera setelah itu, dia terkekeh dan berkata, seharusnya setengah langkah menuju manifestasi. Masih selangkah lagi dari tahap manifestasi awal. Setengah langkah ke tahap manifestasi? Itu benar-benar tidak buruk, Xiao Diao terkejut. Setelah semua, kekuatan Lindong benar-benar naik terlalu cepat selama periode waktu ini, meskipun ia memiliki bantuan, simbol ancaman leluhur, kadang-kadang tidak baik untuk pergi terlalu jauh. Mampu mengatasi tahap penciptaan ki dan melangkah ke tahap manifestasi setengah langkah, itu sudah cukup memuaskan. Lindong mengangguk, biasanya, maju ke tahap manifestasi bukanlah prestasi sederhana. Kali ini, bisa meminjam sumber air ki dingin terminus untuk melanjutkan langkah sudah agak memuaskan untuk Lindong. Apa rencanamu sekarang? Xiao Diao memandang ke arah Lindong dan berbicara. Mari kita tinggalkan tempat ini dan langsung mencari Xiao Yan. Setelah itu kita pergi ke tempat sekte boneka dan menemui Teng Sa untuk melunasi hutangnya. Ekspresi dingin muncul di mata Lindong. Baiklah. Xiao Diao tidak keberatan dengan hal ini. Kekuatan Lindong saat ini sudah cukup untuk melawan Teng Sa dan sekarang memang memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Karena mereka telah membuat keputusan, Lindong tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Dengan pikirannya, sebuah lubang hitam menyebar di belakangnya, melindungi tubuhnya. Ujung kaki Lindong mendorong tanah saat tubuhnya naik ke udara. Lubang hitam menggeliat ketika benar-benar melahap ki dingin yang mendesis, berubah menjadi flash hitam dan langsung melesat seperti anak panah. Di luar celah situasi masih ramai seperti sebelumnya, sekumpulan orang-orang yang ikut berpartisipasi mencari harta karun yang dibawa Lindong ke dalam celah hitam, berharap mereka bisa menemukan harta itu. Di saat orang-orang menghindari bahaya ki dingin di dalam celah, suara angin kencang tiba-tiba bergema. Selanjutnya, sebuah cahaya terbang keluar dari dalam celah dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah mencari selama 2 hari di dalam celah, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Xiao Yan.
Lindong berdiri di tepi celah misterius Black Yin. Ekspresinya sangat suram ketika dia menatap Qi dingin di dalam celah misterius Black Yin, sementara matanya memandang dengan sangat dingin. Selama 2 hari ini, dia terus mencari di dalam celah misterius Black Yin, namun, dia tidak menemukan jejak Xiao Yan sama sekali. Dia seharusnya masih hidup. Demonic Beasts beradaptasi dengan Qi dingin semacam ini dengan sangat cepat. Selain itu, ia melahap kekuatan darah kelelawar naga darah. Seharusnya keadaannya baik-baik saja. Seolah tahu perasaan Lindong, Xiao Diao menjelaskan. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya, tetapi segera setelah itu, amarah muncul di matanya. Jika terjadi sesuatu pada Xiao Yan, Teng Sa, aku akan membantai sekte bonekamu. Mari kita telusuri ujung celah misterius Black Yin ini. Aku lebih akrab dengan auranya, jadi selama auranya muncul dalam jangkauan indraku, aku akan dapat menemukan posisinya. Saran Little Marten. Baiklah. Lindong menarik napas dalam-dalam, tinjunya perlahan mengepal saat dia berbalik dan dengan apatis melirik sekelompok tokoh di dekatnya sebelum perlahan-lahan berjalan ke arah lain. Orang itu sepertinya tidak asing. Di dekatnya seorang pria paruhbaya di antara mereka sedang menatap punggung Lindong, ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, "Senior, kamu merasa semua orang di sini familiar. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa celah Black Yin yang misterius ini telah dicari oleh sejumlah praktisi dari manapun untuk mencari harta itu. Entah berapa kali oleh orang lain, bagaimana mungkin giliran kita untuk mencari harta karun? Kita mungkin akan kembali, atau jika kita tertarik masuk ke celah misterius Black Yin, mungkin mayat kita tidak akan dapat ditemukan." Di samping pria paruhbaya, seorang pria yang sedikit lebih muda menyeka kotoran di wajahnya saat dia menggerutu. Apa yang kamu tahu? Aku jelas ingat bahwa Lindong masuk ke celah misterius Black Yin dari posisi itu. Jika kita beruntung, kita mungkin menemukan harta karun misterius itu. Bahkan kult pupi mengerikan menghargai objek yang begitu banyak, jika kita bisa mendapatkannya, sekte terminus bumi kita pasti akan bisa melampaui kult pupi mengerikan. Seorang pria paruhbaya yang ramping ke depan pemuda itu mencaci. Setelah mendengar ini, beberapa murid muda hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Segera setelah itu, salah satu dari mereka berbicara. Lindong benar-benar berani, sebenarnya berani pergi ke Ghastly Puppet Cult dan merebut harta itu. Pada akhirnya, dia dipaksa masuk ke celah kematian ini dan sekarang bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Benar, bahwa pemimpin sekte boneka, Teng Sa, adalah seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Aku khawatir kamu bahkan tidak dapat menemukan siapapun di Provinsi Great Desolate yang akan menjadi lawannya. Bukankah Lindong menyambar benda yang praktis meminta kematian? Bagaimana mungkin hanya meminta kematian, apalagi dia meninggal? Aku mendengar bahwa sejumlah besar praktisi sekte wayang sadis dikirim beberapa hari sebelumnya dan mereka telah menangkap binatang iblis yang ada di sisinya. Hari ini, mereka bahkan akan menyiksanya di depan semua orang dan mengubahnya menjadi boneka binatang iblis. Teng Sa benar-benar kejam, bahkan sampai sejauh melampiaskan amarahnya pada binatang iblis. Sebelum dia bisa menjawab, udara di depannya meledak ketika sosok seperti hantu langsung muncul di depannya dan sebuah tangan dengan cepat meraih tenggorokannya. Senior. Perubahan mendadak ini menyebabkan beberapa dari mereka terpana. Segera setelah itu, mereka dengan cepat tersadar ketika mereka berteriak keras ke arah sosok yang memegang tenggorokan pria paruhbaya itu. Kamu! Lindong. Namun, tepat ketika teriakan mereka mendarat, pria paruhbaya, yang telah diraih oleh sosok itu, menatap sosok di depannya dengan ketakutan yang tak tertandingi mengisi ekspresinya, sementara suaranya terdengar dengan susah payah. Kamu baru saja mengatakan bahwa kult pupi Ghastly menangkap binatang iblis? Lindong perasaan marah menatap pria paruhbaya di depannya. Jangan bunuh aku tidak pernah menyinggungmu, aku bisa memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Binatang iblis yang ditangkap oleh Cult Puppet Ghastly memang orang yang mengikuti kamu ke celah misterius Black Yin setengah tahun yang lalu. Hari ini, Teng Sa telah menyebarkan berita bahwa dia ingin menyaring binatang iblis itu menjadi boneka binatang di depan semua orang sebagai peringatan bagi mereka yang telah menyinggung kultus wayang sadisnya. Pria paruhbaya itu memahami beratnya masalah ini dan segera memuntahkan semua yang dia tahu tentang situasi ini. Ketika suara pria paruhbaya itu mendarat,
Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Lindong, menyebabkan beberapa orang di dekatnya langsung tersentak ke belakang saat mereka muntah darah. Tengsa. Aku, Lindong bersumpah, aku akan mengubah kultus bonekamu menjadi sungai darah hari ini. Ekspresi Lindong ganas ketika niat membunuh gila keluar dari matanya. Dia melemparkan orang itu di tangannya ketika sosoknya bergerak, dan cahaya keemasan melonjak ke langit, membawa serta langit yang penuh dengan niat membunuh yang dingin saat menembak ke arah lokasi Ghastly Puppet Cult. Hari ini, Lindong akan benar-benar membantai Ghastly Puppet Cult.